sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Guru. Apa kabar semuanya? Sehat, Guru. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberi oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita di sekolah kita ini. Senang ya sekolah di SMP 4 ya? Alhamdulillah ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin baca doa terlebih dahulu. Baik, semuanya. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ibu absen dulu. Nanti tunjuk tangan yang Ibu panggil. Alvino Sanjaya, ya. April Dwi Andika, ya. Desi Meliana, hadir ya. Hadir. Fahri Saputra, ya. Vicky Novria, hadir ya. Fitri Fadila, hadir ya. Kevin Ade Saputra, ya, hadir ya. Kaisa Asifa Putri, hadir ya. Abdi Ahmad Faisal, ya, hadir ya. Rahmat Asmayudin, Rizky Nabil Kurniawan, ya. Rista, ya. Rizky Cahyono, ya, hadir ya. Santika Riri Lestari, ya. Kirana Putri Cahaya, ya, hadir ya. Baiklah anak-anakku semuanya, lihat ya. Di sini sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat dan zikir. Ya, nanti Ibu jelaskan, jadi kalian harus paham apa itu pengertian sholat dan zikir. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sholat dan zikir. Ya, kemudian ya, di sini Ibu jelaskan makna sholat. Sholat itu secara bahasa yaitu doa, ya, doa atau doa meminta kebaikan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan kita yang diawali dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, itu pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah. Ya, dengan sholat, ya, kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar. Ya, kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepada Allah. Apa itu ya? Perbuatan keji dan mungkar banyak. Ya, kita akan terjaga dari perkataan bohong, penyakit hati, iri, dengki. Itu maksudnya ya, akan terhindar dari perilaku keji dan mungkar ya, kayak mengadu domba ya, kemudian memukul orang, membunuh orang. Itu contohnya. Kalau kita sholat, kita kerjakan dengan khusyuk, dengan ikhlas ya, kita insya Allah akan terhindar dari perilaku keji dan mungkar. Contohnya itu udah Ibu jelaskan tadi ya, membunuh, berzina ya,
artinya semua perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, semua perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah itu contoh perbuatan tidak mungkar. Insya Allah kita semua akan terhindar dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, seperti tadi berbohong lah, ya, kemudian membunuh, ya, berkelahi, ya, itu kita akan terhindar dari sifat perbuatan keji dan mungkar. Itu makna salat, ya. Di sini ada firman Allah yang menguatkan bahwa salat itu ada di dasarnya di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ya, yang artinya bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Ya, sholat itu rukun iman yang keberapa? Rukun Islam yang keberapa? Syahadat, sholat yang kedua. Ya, sholat itu penting bagi kita. Ya, melebihi penting dari segala-galanya. Wajib bagi kita. Kita makan wajib. Kalau kita nggak makan lapar. Tapi sholat lebih wajib. Ya. Nah, jadi sholat itu jadikan sebagai suatu kebiasaan, kewajiban kita sehari-hari. Sholat itu ada berapa waktu, nak? Ada lima waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada 5 waktu. Jadi kita kerjakan setiap waktunya, ya. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada gambar orang yang sedang melaksanakan sholat, ya, dengan cara imaman, makmuman. Di depan imam, yang di belakang makmum laki-laki, di belakangnya lagi makmum perempuan. Itu ketentuan cara sholat berjamaah, ya. Kemudian di sini, ya, ada sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela, ya. Keimanan dan ketakwaan kepadanya yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam sehari-hari. Ya, jadi ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu adalah cerminan karena kita rajin melaksanakan sholat, ya. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Kalian beriman enggak? Iman itu apa artinya? Percaya, ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, takwa itu takut, ya, nak, ya. Bertakwalah kepada Allah, ya, yang sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya, kita husnul khotimah kalau sudah meninggal, insya Allah, ya. Nah, terus, nah, di sini, ya, udah ibu jelaskan, ya. Sekarang ibu jelaskan makna zikir, ya. Makna zikir, ya. Zikir menurut bahasa adalah ingat, ya. Kemudian menurut istilah zikir itu adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Bagaimana cara kita ingat kepada Allah? Dengan cara apa? Ada 3 macam, ya, cara kita mengingat Allah itu, ya. Zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Itu kita berpikir, yaitu dengan hati. Tapi dengan ucapan, bagaimana cara kita berzikir dengan ucapan? Yaitu dengan melafalkan di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, membaca Al-Quran dan sholawat, ya. Itu adalah cara kita mengingat Allah, ya, seperti alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Itu cara kita berzikir, contoh zikir. Atau kita baca Al-Quran, itu kita sudah mengingat Allah, ya.
Kemudian ya, sekarang ini Ibu kasih tugas ya. Tugas kepada anak-anak, Ibu bagi 4 kelompok ya. Di mana dalam satu kelompok ada 6 orang. Kelompok 1 ini ya sampai 6, kelompok 2 ini sampai ini 6 ya. Ini kelompok 3 dan situ kelompok 4. Tugasnya adalah setiap kelompok itu membuat kata-kata hikmah yang mengandung isi bahwa sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Silakan ke anak-anak semuanya rembukan sama temannya ya. Tugasnya silakan kalian kerjakan tugasnya. Ibu kasih waktu beberapa menit. Silakan. Sudah ya? Sudah? Nah sekarang Ibu minta kelompok 4 dulu ya. Kelompok 4 dulu untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan Nak. Siapa? Oh ya, Ananda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami. Kapan kamu berhenti sholat? Bila tubuhmu sudah kaku, nyawamu telah hilang, maka akan disolatkan. Ketika sholat menjadi kebiasaan, maka sukses akan menjadi kepastian. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat menjadi tameng dari neraka. Karena sholat jaminan masuk surga. Iya, karena sholat jaminan masuk surga. Nanti kumpulkan nanti Ibu nilai ya. Bagus, kelompok 4 bagus. Silakan Nak. Kemudian Ibu satu lagi kelompok 1. Coba kelompok 1 maju untuk mempresentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami. Jagalah sholatmu, karena ketika kamu kehilangan sholatmu, maka kamu akan kehilangan segalanya. Janganlah kamu meninggalkan sholat, karena banyak orang yang melewati ingin hidup kembali untuk sholat. Jika kamu merasa hidupmu tidak baik, maka katakanlah sesungguhnya sholatmu tidak baik. Kalau tidak baik, maka sesungguhnya sholatmu tidak baik. Silakan duduk lagi Nak. Kembali ya. Ini Ibu nilai dulu ya. Silakan dikumpulkan semua ya untuk tugasnya. Kelompok 2 dan kelompok 3 dikumpulkan biar Ibu nilai. Kumpulkan Nak tugasnya. Sekarang waktu kita sudah habis dan sekarang untuk kelasnya silakan pimpinan saudara dulu. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.